Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masih perlu ikhlas, rahmatullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-40 sampai beberapa ayat berikutnya. Ini tentang inti dari surah Ali Imran, yakni keluarga Imran. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan siapa yang punya hajat, hajatnya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Ada keluarga kita yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya ada istrinya Mas Haris, kemarin bolak-balik masuk rumah sakit. Saya jenguk, nangis, itu yang namanya perempuan, saya juga jadi sedih benar-benar. Ini Mas Haris itu. Tuh. Nah, ini Pak itu yang di belakang tiang itu, di belakang tiang. Kemarin kita doain bersama istrinya Pak Hamzah, alhamdulillah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istrinya Mas Haris diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang segera yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya ingin sampaikan sedikit Pak ya tentang bacaan surah Al-Fatihah. Itu beberapa ulama lah yang saya jumpai. Itu kalau bisa kita doa emergensi baca Fatihah aja. Nah, sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali. Berapa Mas Toto? Nah, kenapa ulama zaman dulu mengajarkan kalau bisa jangan nafas? Karena ketika tidak bernafas, kita konsentrasi terhadap apa yang kita, itu rahasianya seperti itu. Misalnya nih, kalau ujung ayat nggak mampu nafas gimana Pak Ustadz? Ya ambil nafas lah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru 2 ayat nggak kuat, ya ambil nafas. Nah, ketika lanjut jangan sampai bernafas. Kenapa? Karena itu membantu konsentrasi dari doa yang kita baca, dan kita insya Allah cepat dikabulkan. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon berkah. Itu diulang berapa kali Mas Toto? 11 kali. Tuh, habis itu lanjut sampai walaupun insya Allah dijabah. Ya Mas Aris ya, itu cara berdoa emergensi seperti itu. Karena Fatihah kan yang paling akrab dengan kita, yang setiap saat kita baca, itu yang top. Pak Haji Mulkan. Jadi Pak Haji Mulkan, silakan Pak Haji Mulkan. Ya, 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 ya. Betul, 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 betul. Para nabi. Ya, benar. Itu makanya kalau di eh, masjid-masjid, khususnya di kalangan NU kan ada tarhim namanya. Ada bacaan-bacaan sebelum azan, ya kan? Wassalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Dan itu isinya kan membaca salawat dan memuji Rasulullah. Nah, apa namanya? Wa antal imam. Jadi ketika sampai di Masjidil Aqsa, ya tentunya ini adalah riwayat, engkau mengimami para nabi. Jadi walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling junior, tapi ngimamin para nabi. Itu adalah keistimewaan. Oleh para ulama disampaikan bahwa kenapa diisrokan. Nah, itu kan bagian dari keimanan. Di antaranya adalah untuk bersilaturahim, mengunjungi saudara-saudaranya dari kalangan nabi dan rasul. Dan itu di Masjidil Aqsa
adalah sholat dan makmumnya adalah para nabi-nabi yang lain. Dan itu riwayatnya tentunya dalam hadis. Riwayatnya dalam hadis. Kemudian setelah itu maknanya kata para ulama, kenapa berjumpa dengan para nabi terus langit? Agar yang junior itu menghormati yang senior. Jadi harus mengajari Allah untuk hormat kepada para pendahulunya. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu diangkat derajatnya, tapi caranya adalah tetap engkau harus hormat kepada kakak-kakakmu. Demikian. Besok saya bawakan hadisnya, Pak. Saya kemarin mau menyampaikan itu, udah keduluan ditanya sama Pak Haji Mulkan. Ini redaksinya agak lupa. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Nah, itu sebenarnya sedikit menyampaikan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok kita kaji lagi Pak Haji Mulkan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca ayatnya, ayat yang ke-40, qala rabbi anna yakunu li. Itu sudah ayat 41 sekarang. Ayat 41, qala rabbi ij'alni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, ini masih tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang ketika sholat langsung mendapatkan kabar gembira, permohonannya dikabulkan, yakni berupa akan mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya.
yang artinya hidup. Kenapa dinamakan Yahya? Artinya menghidupkan hati. Nah, itu. Lanjut, menghidupkan iman. Lanjut Mas Toto, ayat yang ke 41. Qala Zakaria berkata, Rabbi alli, Tuhanku, berikanlah kepadaku ayah, tanda kehamilan istriku. Qala, dia berfirman, ayatuka, tanda bagimu adalah tanda maksudnya adalah tanda kehamilan istri. Jadi ketika istrinya hamil, namanya Hana. Siapa? Hana. Istrinya Pak Aris namanya siapa? Awalnya Hana namanya. Oh, berarti Pak Aris ini termasuk Abi Hana. Abi apa? Abi Hana. Bapaknya Hana. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai mana? Allah tukallima, bahwa kamu tidak bisa bicara. Annasa kepada manusia. Salasata selama 3 ayamin, hari, siang, malam. Illa kecuali Romza, isyarat dengan kepala dan tangan. Jadi tandanya kehamilan itu Nabi Zakaria tidak bisa bicara bukan karena bisu. Bukan karena apa? Bukan karena bisu. Lalu di sini diberikan penjelasan, Allah taqdiru ala tabnihim min ghairi kharsib. Engkau wahai Zakaria tidak mampu bicara kepada manusia atau orang-orang bukan karena bisu. Itu tandanya demikian. Dan memang ini nanti kita bandingkan dengan kisahnya Sayyidah Maryam. Lanjut. Waskur, dan sebutlah Rabbaka, nama Tuhan kamu, kasiran, sebanyak-banyaknya, wasabi, dan bertasbihlah, sholatlah, bil asihi, pada waktu petang, wal ibkar, dan pada waktu pagi hari. Baik, di sini diberikan penjelasan seperti ini. Dan ingatlah Tuhanmu dengan mengingat yang banyak, baik dengan lisan maupun hati, selama masa kehamilan. Jangan ngomongin urusan dunia. Sebagai bentuk syukur kepada Allah tentang nikmat yang besar ini, yakni udah tua 120 tahun baru punya anak. Itu makanya harus banyak berzikir. Makanya kalau orang tua kita, istri kita lagi hamil itu biasanya kan banyak tantangan, ya kan? Kalau istilah Jawa sebenarnya itu perlindungan. Kalau dalam Islam kan sekarang udah naudzubillah min dzalik, ma'adzallah. Kalau ada istri kita hamil, mudahnya itu akan macam-macam, karena di jalan ketemu orang yang mohon maaf, ada orang cacat dan segala macam. Terus kalau orang Jawa bagaimana? Astagfirullah, amin jabang, amin jabang. Itu sebenarnya naudzubillah ini tadi. Jangan gampang mencela orang. Beneran. Gak boleh, itu harus hati kita on terus. Karena apa? Ini gambaran orang tuanya akan berdampak kepada anaknya. Mohon maaf Pak, itu yang namanya Zidan. Kita semua tahu Zidan kan? Zidan itu usia dalam kandungan 2 bulan. Bapaknya kan dulu satpam, dulu indah, plus kan sip-sipan. Nah ketika sip-sipan kerja tukang. Nah ketika kerja tukang pakai gerinda kayak gini Mas. Nah kabelnya apa namanya ada yang ya terkelupas model. Akhirnya kena ini, lagi nyala langsung kayak gini. Nggak bisa diceritakan lagi. Akhirnya ibunya si Zidan Mbak Aziza shock. Ya siapa yang nggak shock? Kayak gitu. Akhirnya Zidan seperti itu. Dia itu lulus TK, SLB, SD, SLB, SMP, SLB, SMA, SLB. Itu juara loh. Tapi versi SLB di Asyafi'iyah. Jadi Zidan itu walaupun gede, itu katanya otaknya masih kayak anak. Nah, sekarang udah agak mendingan. Kalau saya di pojokan tuh Pak Hamzah, kalau sudah minum, Zidan pasti nomor-nomor di semua. Itu mau dipanggil kan? Jadi ceritanya seperti itu. Kasihan itu yang apa? Allah. Tuh. Ya Allah. Gua nemuan ini budi-budi lagi, para kakek-kakek budi-budi kayak gitu. Ya Allah. Jadi seandainya tahu takdir itu adalah apa namanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan apa namanya kena kabel, kadang-kadang kena sedikit aja bisa
meninggal. Itu mati itu bukan kalau ilmu hakikat, bukan karena ABCD, benar-benar karena ajal. Karena apa? Karena ajal memang sudah waktunya untuk kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, al-mautu wahidatun wal asbab syattah. Mati itu satu, sebabnya macam-macam. Intinya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Habis ini berarti tidak ada beli-belian lagi. Tidak beli-belian paham sama Pak Haji Bukan. Ini baru ada kalah sama Mas Willy itu. Mas Willy kalahnya kakek-kakek budi-budi beli-belian. Alhamdulillah. Baik, jadi ketika istri kita lagi hamil, hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bandingkan dengan kisahnya hamilnya Sayyidah Maryam. Surah Maryam sekarang Pak. Surah Maryam. Surah Maryam. Surah yang ke-19 setelah surah Al-Kahfi. Ya Allah, ayatnya adalah ayat yang ke Masya Allah. Ya, 307. Ayatnya adalah ayat yang ke ya Allah 306 23, 364. Iya. Itu kisah Sayyidah Maryam. Ayatnya yang ada 3 harinya. Ayat 3 halaman 307 benar Pak? Halaman 307. Halaman 307 ayat paling atas ayat 26 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Baik, Mas Bapak masih dibaca terjemahan bebasnya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Baik, jadi kenapa kisahnya berdiri? Gak boleh bicara. Kenapa? Karena kalau dilayani Bani Israil tetap gak bakalan percaya. Masa ada perempuan hamil gak ada suaminya kayak gitu. Nah kalau dilayani sama juga ditangkap. Makanya diam, gak usah dilayani. Gitu. Falan bukan 5 yaumail itu diantara kenapa Sayyidah Maryam ketika lahir nggak usah dilayani itu puasa bicara. Jadi tidak hanya puasa perut namun puasa bicara. Karena nanti kalau dilayani mereka juga nggak bakal percaya. Apalagi hampir mirip kisahnya dengan Nabi Zakaria. Masa udah 120 tahun istrinya hamil. Ini berangkat dari pergi ke dukun mana khusus pasti kalau dilayani akan panjang. Makanya daripada melayani orang yang gak jelas mending banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam, itu juga lihat situasi dan kondisinya. Ya Pak Mandra ya. Nah, baik, kalau jadi guru kok diam, ya nggak bisa Mas Andi. Siapa? Guru diam aja. Guru memang kerjanya harus menyampaikan. Yang aneh kan di zaman Pak Harto, Mensesnek itu siapa? Masih ingat Pak Mandra? Yang lain jangan jawab. Mensesnek siapa Pak Mandra? Oh, berarti kita itu masih apa? Itu bicaranya anehnya kok jadi Mensesnek itu memang setelan apa benar-benar kayak gitu, itu perlu ya. Oh, ada memang seperti itu Pak. Jadi otaknya itu
kelebihan. Jadi kata-katanya, ya. Terima kasih. Otaknya lebih dominan daripada ini apa bahasanya Mas Aris itu? Motoriknya lebih lambat. Lebih cepat atau lebih lambat? Oh, memorinya lebih kencang daripada perintahnya. Dapat istilah. Ya. Alhamdulillah. Atas kalian satu menteri penerangan atas petunjuk Bapak Presiden. Itu siapa itu? Hari-hari omong kosong. Jangan seperti itu. Masih hidup apa udah meninggal sih? Wah. Hah? Belum meninggal ya? Pak Harmoko. Pak Harmoko. Ya Allah. Hari-hari omong kosong. Alhamdulillah. Ya kenalan zaman dulu TVRI laporan khusus kayak itu, acaranya lagi bagus-bagus, habis dunia dalam berita laporan khusus penonton kecewa akhirnya ya. Baik, kita kembali ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-42, Pak Mandra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qalati, dan ingatlah ketika telah berkata al malaikatu, malaikat Jibril, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, astofaki, dia telah memilih kamu untuk beribadah padanya, wa toharoki, dan dia telah menyucikan dari sentuhan lelaki, wastofaki, dan dia telah memilih melebihkan kamu ala atas nisa'il alamin, para wanita semesta alam pada masa itu. Yakni melebihkan di atas manusia adalah Sayyidah Maryam itu terbebas dari sentuhan lelaki, namun bisa hamil dengan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah dan tanpa sperma laki-laki, yaitu melebihi manusia perempuan seluruh alam. Oleh sebab itu diriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 pemimpin perempuan dunia dan akhirat. 1 Sayyidah Maryam, yang kedua Asia istri Fir'aun, yang ketiga adalah Khadijah, yang keempat adalah Fatimah. Itu 4 perempuan the big four itu ya kan, itu Sayyidatul Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin perempuan surga. 1 Sayyidah Maryam, yang kedua Asia istri Fir'aun, yang kedua adalah Sayyidah Khadijah, yang keempat adalah Sayyidah Fatimah. Nah, itu perempuan pemimpin ahli surga. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dengan beliau-beliau itu, perempuan penghuni surga. Baik, lanjut Pak Mandra. Ya Maryamu, wahai Maryam, aknuti, taatlah beribadah li Rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah kamu, warkai, dan rukuklah kamu, ma'ar rakiin, bersama orang-orang yang rukuk salat. Baik, kemudian di sini diberikan penjelasan menarik, yakni sholatlah engkau wahai Maryam beserta orang yang ahli sholat di Baitul Maqdis. Kemudian disisipkan pendapat ulama ahli fikih, sesungguhnya bermakmumnya perempuan kepada laki-laki adalah dalam kondisi tertutup lebih utama. Jadi ibu-ibu kan ada satirnya tuh, kalau sholat ya memang seperti itu. Kalau dalam keadaan sholat, kalau pengajian karena hajat, karena kebutuhan, kadang-kadang dibuka. Ketika sholat ini menurut ulama ahli fikih, karena sesungguhnya bermakmumnya perempuan terhadap lelaki ketika tertutup dari laki-laki lebih utama untuk perempuan dalam keadaan sholat. Saya bacakan teksnya. Fa'inna qtida'an nisa'i birrijal, sungguh bermakmumnya laki-laki terhadap perempuan terhadap lelaki halal ikhtifai, dalam keadaan tertutup dari laki-laki, afdalu minal iqtida'i bin nisa, lebih utama bagi perempuan. Lebih utama lagi sholatnya adalah di rumah, tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Itu hadisnya seperti itu. Lebih utama adalah di rumah, tapi kalau ada perempuan sholat
ingin berjamaah di masjid nggak boleh dilarang, karena ya masa di rumah terus kadang-kadang kan juga bosan itu Mas Koko, benar apa enggak? Ingin ketemu sama teman-teman yang lain, ingin dengerin ceramah dan lain sebagainya. Nah itu berkenaan dengan disisipkan. Silakan. Jangan di depan laki-laki jalannya ya perempuan di belakang, karena kalau di depan parfum dan lain sebagainya itu adalah berbahaya. Nah, satu ketika kisahnya adalah sebagai berikut ini, gara-gara Pak Haji Mulkan nanya nih, surah kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kisahnya Nabi Musa itu di surah, Masya Allah, yang Nabi Musa itu mendapatkan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Surah Toha, surah apa? Surah Toha. Halaman dekat surah Toha. Ya Allah. Oh ini bentar Pak, saya ingat. 316. Bentar saya ingat. Baik. Ini kualitasnya. Ya surah ya Allah ya Karim. Pak, besok aja Pak Jibril ya tentang kisah Nabi. Jadi ceritanya seperti ini. Apa namanya? Terus kelihatan itu putrinya Nabi Syuaib itu dua jalan di depan. Terus akhirnya bajunya itu kena angin, akhirnya betisnya tersingkap kayak itu. Akhirnya Nabi Musa, sekarang aku yang di depan kayak gitu. Ntar kalau di belakang terus nggak tahan itu Pak Haris, nggak tahan. Itu ceritanya demikian. Itu kisahnya Nabi Musa terus bersama dua putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Sehingga terus pertanyaan dari Pak Haji Mulkan tadi, memang sunnahnya perempuan itu jalan di belakang laki-laki. Apa? Kalau masalah dua-duanya dinikahi mau gercep apa Haris, ya bisa kita bahas satu dulu baru namanya. Bukan langsung dua Pak Haris, bukan langsung dua. Ayahnya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub itu yang aslinya taksirnya kan adiknya, tapi syariatnya kan harus kakaknya dulu yang dinikah, tapi jatuh cinta pertamanya ke adiknya, terus dinikah dulu kakaknya, setelah kakaknya meninggal baru dapat adiknya. Gak bisa langsung dua sekaligus kayak gitu Pak Haris. Mau Pak Haris dua sekaligus? Jadi ya besok kita bahas lah itu masalah apa namanya Hawa nafsu. Alhamdulillah. Udah jangan diterusin ini, waduh ini nambah-nambah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.